Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyo Hari Aprianto dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah riset operasi dengan mengerjakan penyelesaian metode simplex untuk persoalan maksimasi industri bengkel mesin pengolah hasil pertanian yang ada pada soal metode grafis yang pernah dibahas sebelumnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja untuk membahas dalam pengerjaan metode simplex ini. Oke, di sini sudah ada contoh persamaan mengenai metode simplex yang pernah dibahas sebelumnya pada metode grafis. Nah, di sini ada persamaan Z sama dengan 400.000 X ditambah 100.000 Y dengan garis kendalanya yaitu 10X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 300, dan garis kendala yang B 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 120, dan garis kendala yang terakhir yaitu 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Untuk langkah selanjutnya kita akan merubah fungsi tujuan dan garis kendala ke dalam bentuk fungsi. Caranya yaitu yang pertama kita merubah fungsi tujuannya menjadi Z dikurangi 400.000 X dikurangi 100.000 Y. Ini untuk fungsi tujuan. Nah, kemudian kita akan merubah garis kendala ke dalam bentuk fungsi menjadi garis kendala A 10X ditambah 2Y ditambah S1 sama dengan 300, garis kendala B 3X ditambah 2Y ditambah S2 sama dengan 120, dan yang C 2X ditambah 2Y ditambah S3 sama dengan 100. Dengan nilai X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam bentuk tabel simplex, yaitu caranya dengan seperti ini. Kita membuat tabel simplexnya. Oke, di sini sudah ada tabel simplex, tinggal kita memasukkan fungsi tujuan dan garis kendalanya dan fungsi kendalanya ke dalam tabel ini. Di sini kita isikan dengan Z, kemudian di sini X, simbol Y, dan S1, S2, S3, dan di sini NK atau nilai kanan. Kemudian yang variabelnya sama seperti di sini, ada 4 baris, yaitu ada variabel Z, kemudian variabel S1, variabel S2, dan variabel S3. Kemudian kita masukkan ke tabel ini, yaitu Z-nya, nilai Z-nya di sini simbolkan oleh 1 dengan nilai angka 1,
Kemudian X nya kita masukkan, yaitu minus 400.000. Minus 400.000. Kemudian variabel Y nya kita masukkan dengan nilai minus 100.000. S1 nya, variabel S1 nya tidak ada, maka kita isikan dengan 0, S2 0, S3 0, dan dapat nilai kanan sama dengan 0. Kemudian untuk S1 nya yang A ini kita masukkan, Z-nya tidak ada, kita isikan dengan 0, nilai X nya 10, nilai Y nya 2, kemudian variabel S1 nya kita tuliskan dengan angka 1, dan S2 nya tidak ada, kita tulis 0, 3 tidak ada, tulis nilai 0, dan memiliki nilai kanan sebesar 300. Oke, dalam tabel simplex dasar ini diketahui dalam pengolahan mesin produksi pengolah hasil pertanian diketahui tidak mendapatkan laba apapun, dan waktu pun masih tetap. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan iterasi untuk mencari kolom kuncinya. Nah, di mana kolom kunci diperoleh dari dengan melihat nilai, di mana nilai negatif dari variabel dengan melihat dari variabel nilai negatif yang terbesar. Nilai negatif terbesar. Nah, dalam hal ini dapat diketahui nilai negatif terbesar berada pada kolom X. Kolom X. Nah, artinya telah diketahui kolom kunci terdapat pada kolom X. Selanjutnya, setelah kita menemukan kolom kunci dengan memperoleh dari nilai negatif terbesar, yaitu ini tadi 400.000, kemudian kita menentukan baris kuncinya. Baris kunci ini ditentukan dari indeks positif dari yang nilainya terkecil. Nah, caranya yaitu dengan nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Seperti ini. 300 dibagi dengan kolom kuncinya 10 sama dengan 30. Kemudian nilai kanan S2 dibagi dengan 3 sama dengan 40, dan nilai kanan S3, variabel S3 dibagi dengan 2 sama dengan 50. Nah, setelah kita membagikan nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, kita menemukan baris kunci indeks positif nilai yang terkecil, yaitu berada pada baris kedua.
dalam hal ini bisa kita lihat, bisa kita ketemukan pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci. Terdapat elemen kunci yaitu 10. Selanjutnya, setelah kita menemukan elemen kuncinya, kita akan mencari baris kuncinya, yaitu kita tuliskan dulu baris kuncinya yang kita peroleh tadi, yaitu 0, 10, 2, 1, 0, 0. Kemudian kita lakukan dengan mencari nilai baru dibagi dengan elemen kuncinya, menjadi nilai baru nol, 1, 2/10, 1/10, 0, 0, dan nilai kanannya 30. Setelah kita menemukan baris kunci dari baris kedua tadi, kita masukkan pada baris kedua, yaitu 0 dan 1, 2/10, 1/10, 0, 0, dan 30. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai baru. Caranya yaitu dengan nilai lama dikurangi koefisien kolom kunci baris baru dikali dengan nilai baru baris kunci. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan pada baris pertama, yaitu Z, dengan kita memasukkan di sini nilai lamanya yaitu 1 minus 400 minus 100.000 dan 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian dikurangi dengan koefisien kolom kanan kolom kunci baris baru, yaitu yang ini. Kita masukkan di sini 0, 1, 2/10, 1/10, 0, 0, 30 dikali nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kunci. Dan kita melakukan pengurangan. Hasilnya yaitu nilai yaitu 1, 0, minus 20.000, 40.000, 0, 0, 12 juta. Nah, kemudian kita masukkan pada baris yang pertama. Kita ubah di sini. Satu, 0, minus 20.000, 40.000, 0, 0, peroleh nilai kanan sebesar 12 juta. Kemudian setelah kita memasukkan nilainya dengan mengubah pada tabel, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada baris yang ketiga, yaitu S2 dengan cara yang sama, yaitu nilai lama kita masukkan
2 0 1 0. Nah, dikurangi koefisien kolom kunci baris baru ini dikali dengan nilai baru baris kunci. Nah ini 3. Kemudian dikurangi menghasilkan nilai 0 0 2 minus 6/10 minus 3/10 1 0 30. Nah, kemudian dari hasil pengurangan ini kita masukkan ke sini, kepada baris ketiga. Yaitu menghasilkan nilai baru, dimasukkan 2 minus 6/10 minus 3/10 1 0. Nilai kanan 30. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan pada baris keempat. S3 dengan cara yang sama, nilai lama kita masukkan ke sini. Nilai lama yaitu 0 2 2 0 0 1. Nah, dikurangi koefisien kolom kunci baris baru itu yang ini, dan dikali nilai baru baris kunci dikali 2. Nah, sehingga menghasilkan hasil pengurangan 0 2 minus 2/10 2 minus 4/10 2/10 0 1 dan nilai kanan sebesar 40. Dan kita masukkan ke dalam tabel. Dua minus 2/10 2 minus 4/10 2/10 0 1 nilai kanan 40. Inilah kita dapatkan hasil iterasi yang pertama. Nah, karena kolom kuncinya ada di sini dan baris kuncinya ada di sini, maka nilai X ini menggantikan variabel S1 di sini menjadi X. Nah, selanjutnya kemudian kita lihat apakah tahap ini sudah maksimal atau belum, yaitu kita kembali seperti pada proses awal dengan cara melihat apakah masih ada yang nilainya negatif. Kita lihat ternyata di sini ada yang masih nilai negatif, yaitu minus 20.000. Nah, maka artinya kita perlu melakukan proses iterasi yang kedua. Dalam hal ini kolom kuncinya berada, dalam hal ini kolom kuncinya berubah
berada di sini. Nah, kolom kuncinya berubah di sini. Nah, maka artinya kita perlu melakukan proses iterasi yang kedua. Dalam hal ini, kolom kuncinya berada di sini. Dan tetapi akan menggantikan variabel yang mana apakah S2 atau S3. Caranya seperti yang sebelumnya, mencari yang namanya baris kunci dengan rumus NK dibagi dengan kolom kunci. Langsung saja menghasilkan nilai. Hasilkan nilai 1, 0, 0, 35, 800, 14.000, 0. Kemudian 0, 0,2, 0,14, 0,14, 0, 0, 1, 0,21, 0,7, 0, 0, 1,8, 0, 0,54, 1,12, 0. Nah, setelah kita temukan tadi kolom kuncinya berubah di sini, artinya Y ini menggantikan variabel pada S2 di sini. Nah, karena diperoleh tadi hasil indeks positif yang terkecil ada di baris ketiga. Nah, dengan NK dengan nilai kanan menjadi 12.448.000 dan baris kedua 25,7, 25,7, baris ketiga 21,4 dan NK baris keempat 5,8. Maka dapat disimpulkan variabel Z sama dengan 12.428.000 nilai variabel X besar 25,7, variabel Y sama dengan 21,4. Nah, namun jika dilihat di sini hasilnya tidak logis karena kita memproduksi mesin dalam jumlah pecahan. Maka yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan pembulatan alternatif yang
dilakukan pada metode grafis, yaitu lebih tepatnya dengan alternatif pembulatan X ke bawah dan Y ke atas menjadi X sama dengan 25 dan Y sama dengan 22, sehingga kita menghasilkan dan memasukkan ke dalam bentuk persamaan Z menjadi Z sama dengan 400.000 dikali dengan nilai X nya 25 ditambah 100.000 dikali nilai Y 22, Z sama dengan 12.200.000. Nah, maka bisa disimpulkan keuntungan maksimal yang didapat dari hasil pembulatan ini sebesar 12.200.000. Terima kasih. Sekian dari pemaparan yang saya sampaikan mengenai tugas UTS tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.